فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير al-khalq. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menuliskan di Lauhul Mahfuz takdir-takdir para makhluk. Setelah Allah ilmui, setelah Allah ketahui, Allah apa kan? Allah catat di Lauhul Mahfuz. Qala syarih hadza syai'u tsani min ad-darajatil ula. Ini perkara yang kedua dari tingkatan yang pertama. Berapa tingkatan? Dua. Masing-masing tingkatan ada dua perkara. Yang pertama kemarin masalah ilmu. Allah mengetahui semua yang dilakukan oleh makhluk. Ini perkara yang kedua dari tingkatan yang pertama. Wa huwa annallaha kataba fil lauhil mahfuz maqadiral khalq. Yaitu bahwasanya Allah telah mencatat di Lauhul Mahfuz semua takdirnya makhluk. Walauhul mahfud, dan yang dimaksud dengan lauhul mahfud, la na'rifu mahiyatah. Kita tidak mengetahui bentuk aslinya. Min ayyi syai'in, terbuat dari apa dia? Amin khasyabin, apakah dari kayu? Lauh itu plat, papan gitu, kepingan, mafhum ya. Tapi kita nggak tahu apanya. Bahannya dari apa? Bisa jadi entah dari kayu, au min hadid, atau dari besi, baja, au min zahabin, au min fiddah, atau dari emas, atau dari perak, au min zamrud, atau dari apa? Zamrud. Fallahu a'lamu bidzalik. Allah yang tahu tentang itu. Innama nu'minu bi anna hunaka lauhan kataballahu fihi maqadir kulli syai'. Hanya saja kita mengimani bahwasanya di sana ada papan yang Allah menulis di sana takdir-takdir segala sesuatu. Walaysa lanal haq fi annabhatha wara'a dzalik. Dan kita nggak punya hak untuk membahas yang lebih dari itu. Ya cukup kita yakini ada apa ini? Lauh. Lauh itu kayak apa? Plat. Papan, pokoknya kepingan. Nah, entah dari apa bahannya itu bukan urusan siapa? Kita nggak punya hak untuk membahas lebih lanjut. Lakin law jaa fil kitabi wa sunnah ma yadulluna ala syai'in fal wajibu an na'taqidah. Tapi kalau datang penjelasannya dari Al-Quran atau dari Sunnah yang menunjukkan kepada kita sesuatu, maka wajib bagi kita untuk meyakininya. Misal dalam Al-Quran disebutkan dari kayu, ya udah wajib kita imani Lauhul Mahfuznya itu dari apa? Kayu, kalau ada. Wa wasafa bikaunihi mahfuzan, atau wusifa juga bisa. Dan disifati papan tersebut dengan mahfuz, terjaga. Kenapa? Li'annahu mahfuzun min aidil khalq. Dikarenakan dia terjaga dari tangannya makhluk. Catatan tersebut terjaga dari tangannya makhluk. Fala yumkin an yulhiqa ahadun bihi syai'a. Sehingga tidak mungkin bagi seseorang untuk menambahkan sesuatu padanya. Pada apa ini? Papan tersebut. Au taghyirun au yughayyiru bihi syai'an abada, atau merubah yang ada di sana sedikit pun selamanya. Nggak mungkin, nggak bisa ditambahi, tidak pula bisa dirubah. Ini maknanya mahfuz yang pertama. Artinya mahfuz apa? Terjaga dari tangannya siapa ini? Tangannya manusia. Tidak ada yang bisa merubah-rubahnya, tidak ada yang bisa menambahi atau mengurangi apa yang telah Allah catatkan di sana berupa ketentuan. Sanian, yang kedua, mahfuzun minat taghyir, terjaga dari perubahan dari Allah sendiri, dari perubahan dari Allah. Fallahu ta'ala la yughayyiru fihi syai'an. Allah tidak merubah yang ada di dalamnya sedikit pun. Kalau selesai Allah catat, selesai. Tidak akan Allah merubahnya lagi. Sehingga ini maknanya mahfuz. Yang pertama, selamat dari perubahan yang dihasilkan tangan manusia, dan selamat juga dari perubahan oleh siapa ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga tidak akan apa ini? Merubah-rubahnya lagi. Kenapa? Li'annahu katabahu an ilmin minhu. Karena itu Allah telah menulisnya dengan ilmu dari dia. Allah tahu memang seperti itu yang layaknya takdirnya makhluk.
Sehingga itu dibangun di atas ilmu. Sehingga nggak ada yang perlu untuk dirubah-rubah lagi. Kama sayadkuruhul muallifu, sebagaimana yang akan disebutkan oleh penulis. Walihada qala Syekhul Islam, oleh karena itu berkata Syekhul Islam rahimahullah, innal maktuba fil lauhil mahfud la yataghayyaru abada. Sesungguhnya yang telah tertulis di lauhul mahfud tidak akan berubah selamanya. Tidak oleh makhluk, tidak pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma yahsulu taghyir fil kutubil lati bi aidil malaikah. Yang berubah itu adalah yang ada di dalam kitab-kitab yang ada di tangannya siapa? Malaikat. Itu yang bisa dirubah-rubah. Oh, hari ini umurnya sekian. Oh, kok jadi sekian? Itu bisa dirubah. Tapi yang di lauhul mahfuz tidak akan apa ini? Bisa dirubah. Nah. Qauluhu maqadirul khalq. Takdir-takdir makhluk, ay maqadirul makhluqati kulliha, semua takdirnya makhluk. Zahirun nusus annahu syamala ma yaf'aluhul insan wa ma yaf'aluhul bahaim wa annahu amun syamil. Zahir dari dalil bahwasanya ini mencakup semua yang dilakukan oleh manusia dan apa yang dilakukan oleh binatang, dan bahwasanya ini bersifat umum dan mencakup. Sehingga yang di lauhul mahfuz itu bukan yang takdirnya makhluk manusia saja, tapi juga takdirnya siapa? Hewan. Lahirnya kapan, dapat makan kapan, disembelih kapan, dimakan sama orang kapan, mati karena penyakitnya kapan. Ini juga ada di mana ini? Lauhul mahfuz. Nah. Lakin akan tetapi hal hadhil kitabatu ijmaliyah atau tafsiliyah. Tapi pencatatan itu di lauhul mahfuz itu apakah bersifat umum atau terperinci? Bersifat umum atau terperinci. Pamasalan, contoh misalnya Al-Qur'anul Karim. Qad naqul, kita bisa mengatakan innana la najzim bi annaha tafsiliyah atau ijmaliyah. Kita tidak bisa memastikan apakah pencatatan tersebut bersifat umum, garis-garis besarnya saja, atau sampai apa ini? Perincian-perinciannya pun ada di mana ini? Lauhul mahfuz. Atau cukup misalnya, oh santri hari ini makan lauk enak, dah gitu aja. Oh lauknya nggak enak. Atau ada rinciannya, mereka makan enak, ayam 5 potong 1 orang, disambal. Atau itunya juga dicatat di mana? Atau yang secara garis apa? Besar aja. Oh santri hari ini nggak makan. Nggak disebutkan alasannya, nggak ada rinciannya. Entah malas masak, entah habis gas, pokoknya nggak disebutkan. Entah habis duitnya, pokoknya nggak disebut. Paham ya? Kata beliau apa? Kita tidak bisa memastikan bahwasannya itu catatannya dengan secara garis besar, secara umum, atau secara apa ini? Terperinci. Contoh misalnya, Al-Qur'anul Karim. Hal huwa maktubun fil lauhil mahfuz bihadil ayat wal huruf? Apakah dia tertulis di lauhul mahfuz dengan ayat-ayatnya, dengan huruf-hurufnya semuanya itu? Semua Al-Qur'an yang ada sekarang ini udah ada di mana ini? Lauhul mahfuz. Au annal maktuba fil lauhul mahfuz zikruhu, atau yang tertulis di lauhul mahfuz itu penyebutannya. Kaum muslimin itu mendapatkan kitab berupa apa ini? Al-Qur'an. Udah gitu aja. Rinciannya apa saja isinya, ayatnya nggak ada. Yang pertama secara apa ini? Garis besar, secara umum. Yang kedua secara apa ini? Terperinci. Yang mana? Wa annahu sayanzilu ala Muhammad SAW. Dan bahwasanya dia akan turun kepada Muhammad SAW. Wa annahu sayakunu nuran wa huda linnas wa ma asybah dzalik. Dan bahwasanya dia akan menjadi cahaya, petunjuk bagi manusia. Itu kan secara apa ini? Garis besar saja. Dan yang semisal itu, fihi ihtimalun. Maka padanya ada kemungkinan. In nazarna ila zahirin nusus, kalau kita melihat kepada zahir dari dalil, qulna inna zahiraha annal Qur'an kullahu maktubun jumlatan wa tafsila. Maka kita akan mengatakan zahirnya bahwasanya Al-Qur'an semuanya telah tertulis secara umum dan secara terperinci. Penyebutan secara umum ada, turun kepada Nabi Muhammad tanggal sekian, malam ini, hari ini. Dan rinciannya pun juga ada. Ayatnya isinya ini. Nama suratnya ini. Nah, ini kalau melihat secara zahir dari apa ini? Dalil. Wa in nadharna ila anna Allah subhanahu yatakallamu bil Qur'an hina nuzulihi. Kalau kita melihat kepada bahwasanya Allah baru berbicara dengan Al-Qur'an, dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an, hina nuzulihi. Ketika Al-Qur'an itu apa ini? Turun. Kan baru di situ Allah apa ini? Berbicara. Kapan? Ketika Allah mau menurunkan apa ini? Al-Quran itu.
Baru di situ Allah berbicara, iya kan? Sebelumnya berarti kan belum ada pembicaraan Allah itu. Kalamnya Allah sudah ada belum? Sebelum Al-Quran mau diturunkan? Belum. Nah, kalau kita melihat bahwasanya Allah berbicara dengan Al-Quran ketika menurunkannya, kulna, maka kita katakan, innalladzi kutiba fil lauhil mahfuz zikrul Quran. Bahwasanya yang tertulis, yang tercatat di lauhul mahfuz itu bukan Al-Quran lengkapnya dengan ayat-ayatnya. Karena ayat-ayatnya belum diucapkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baru diucapkan oleh Allah kapan? Ketika mau ngasih wahyu itu kepada siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang ada di lauhul mahfuz itu zikruhu, penyebutannya. Aku akan menurunkan Al-Quran kepada Muhammad tahun sekian, hari ini, bulan sekian. Penyebutan Al-Qurannya aja yang ada di mana? Lauhul mahfuz. Nah, wala yalzam min kaunihi dzukira fil lauhil mahfuz an yakuna qad kutiba fi. Enggak mesti kalau ada disebutkan di Allahul Mahfuz Al-Quran itu berarti dia telah tertulis di mana? Di Lauhul Mahfuz. Dia hanya disebutkan ada kitab suci nanti yang turun yang namanya apa? Al-Quran. Enggak mesti isinya ada tertulis di mana? Lauhul Mahfuz. Contoh, kama qala ta'ala anil Quran. Sebagaimana Allah mengatakan tentang Al-Quran, wa innahu lafi zuburil awwalin. Sesungguhnya Al-Quran ada pada zuburnya orang-orang terdahulu. Yakni kutubal awwalin. Zubur maknanya apa? Kutub. Sesungguhnya Al-Quran ada di kitab-kitabnya orang-orang apa? Terdahulu. Ayatnya atau penyebutannya? Penyebutannya. Ada disebutkan, pernah disebutkan di kitab-kitab umat-umat apa ini? Terdahulu. Ayatnya ada nggak rinciannya? Nggak ada. Mafhum ya? Nah. Wa ma'lumun annal Qur'an lam yujad nassuhu fil kutubis sabiqah. Dan telah dimaklumi bahwasanya Al-Quran tidak didapatkan teksnya, isinya itu di kitab-kitab orang yang terdahulu, nggak ada. Yang ada apanya? Penyebutannya. Nanti akan datang suatu kaum, Nabinya Muhammad, diberi kitab apa? Al-Quran. Itu aja yang ada. Nah, kalau ada semua isinya, ya nggak berarti nggak khusus untuk siapa ini? Kita lagi lah Al-Quran. Mereka udah punya apa berarti? Al-Quran. Nah, wa innama wujida dzikruhu, yang didapati hanya apa ya? Penyebutannya. Wa yumkin an naqula mithlaha fi qaulihi ta'ala, dan mungkin juga untuk kita mengatakan yang semisal itu pada firman Allah Ta'ala dalam surat yang lain Al-Buruj, bal huwa Qur'anum Majid, bahkan itu adalah Al-Quran yang mulia, fi lauhim mahfud. Apa yang lauhul mahfud? Penyebutannya. Nah, ai dzikruhu fi hadzal lauh, yaitu penyebutannya yang sudah ada di mana? Di lauhul mahfud. Fal muhim, intinya yang penting annu mina bi anna maqadiral khalqi maktubatun fil lauhil mahfud. Yang penting adalah kita mengimani bahwasanya takdirnya makhluk itu semua sudah tertulis di mana ini? Di lauhul mahfud. Apa artinya mahfud? Kenapa dibilang mahfud, Ali? Talha, terjaga dari tangannya manusia. Yang kedua, Musa, terjaga dari perubahannya Allah Subhanahu wa taala. Allah pun tidak akan apa ini? Merubah-rubahnya. Wa anna hadzal lauh la yataghayyar ma kutiba fi, dan bahwasanya papan tersebut tidak akan berubah-ubah lagi apa yang telah tertulis padanya. Li'annallaha amarahu an yaktuba ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Dikarenakan Allah telah memerintahkan pena untuk menulis di sana apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Nah, wallahu taala alam bissawab. Ini seputar apa ini? Al-Lauhul Mahfud. Lauh itu artinya apa? Kayak kepingan, kayak papan. Bahannya wallahu alam. Kalau kita kan papan udah jadi dari apa ini? Kayak plat lah gitu. Plat kan kayak kepingan. Nah, bisa jadi besi, bisa jadi apa? Allah alam. Allah nggak ada ngasih tahu. Rasul juga nggak ada ngasih tahu. Yang penting di situ ada catatan takdirnya siapa ini? Seluruh makhluk. Apakah secara umum, secara garis besar, secara global, atau secara apa ini? Mendetail, terperinci. Wallahu alam, kita juga tidak bisa apa ini? Memastikan. Tapi kalau contohnya Al-Quran, maka ini lebih dekat yang ada di Lauhul Mahfuz itu adalah apanya? Penyebutannya. Bukan apanya? Bukan isinya semuanya dengan ayat-ayatnya, dengan suratnya. Mafhum? Nah, wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.